Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada pembahasan tentang sejarah dan juga ilmu pengetahuan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sejarah tentang salah seorang sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam yang namanya tidak kalah besar daripada sultan-sultan Aceh lainnya yang memang terkenal. Nama sultan ini adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Pada masa kepemimpinan sultan sebelumnya, yakni pada masa kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, beliau berhasil menorehkan berbagai prestasi dalam hal melawan Portugis yang pada saat itu markas besarnya awalnya ini di Goa, di India, bukan di Goa di Sulawesi, tapi Goa di India. Markas Portugis itu di sana ada markas besar Portugis. Jadi dari markas besar Portugis itu, Portugis terus melebarkan sayapnya atau berusaha melakukan aksi kolonialisme imperialismenya hingga akhirnya dia membuat markas di Malaka. Nah, dari Malaka dia mulai menyerang Aceh. Jadi pada masa kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Ali Muhayyad Shah ini berhasil mengusir Portugis atau berhasil mengusir pengaruh Portugis daripada bumi Aceh. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya terkait bagaimana kepemimpinan dan juga kisah daripada Sultan Ali Muhayyad Shah, silahkan ditonton di video sebelumnya. Di situ ada yang berjudul Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, Sultan Ali Muhayyad Shah ini berhasil mengusir Portugis di bumi Aceh, dimulai dari wilayah Aceh Besar, di mana pada saat itu di wilayah Aceh Besar berhasil diadu domba oleh Portugis sehingga terjadi sedikit perpecahan. Nah, selanjutnya juga berhasil diusir Portugis oleh Sultan Ali Muhayyad Shah ini di wilayah Pedir atau sekarang wilayah tersebut bernama Pidi. Nah, selanjutnya selain di situ juga Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil juga mengusir Portugis yang pada saat itu telah berhasil menguasai wilayah Daya. Selanjutnya selain di situ juga Sultan Ali Muhayyad Shah pun berhasil mengusir Portugis di wilayah Samudra Pasai. Keberhasilan Sultan Ali Muhayyad Shah dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pimpinan beliau berhasil mengusir pengaruh Portugis di bumi Aceh, tentu saja ini berhasil membuat nama sang sultan sangat disegani di wilayah perairan khususnya Selat Melaka. Bagaimana tidak, bahkan wilayah-wilayah lain di sekitar Nusantara ini tidak mampu mengusir dan menghalau Portugis. Bahkan yang ada wilayah-wilayah lain ini berhasil dilakukan politik adu domba, politik-politik yang menyebabkan perpecahan oleh Portugis, sehingga dari perpecahan tersebut Portugis mengambil keuntungan yang ada di bumi Nusantara ini. Namun itu tidak terjadi di bumi Aceh Darussalam, di mana pada saat itu berbagai macam pengaruh Portugis, hasutan Portugis, semuanya telah berhasil dibasmi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, sehingga nama Sultan Ali Muhayyad Shah ini begitu disegani di Nusantara, khususnya di perairan Selat Melaka. Memang setelah dilakukannya pengusiran oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, tentu saja Portugis tidak terima, sehingga banyak juga pada saat itu Portugis menyerang kembali Kesultanan Aceh Darussalam. Namun semua serangan balik yang dilakukan oleh Portugis kepada Kesultanan Aceh Darussalam semuanya berhasil dipatahkan dengan perlawanan yang dimiliki oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Namun di saat masa kejayaan kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah di Kesultanan Aceh Darussalam, pada tahun 1530 Masehi, Sultan Ali Muhayyad Shah pun wafat, sehingga tahta kesultanan diteruskan oleh anak pertamanya yang bernama Sultan Salahuddin. Jika ingin melihat kisah Sultan Ali Muhayyad Shah secara lebih lengkap, lebih detail, bisa dilihat di salah satu video sebelumnya. Nah, di situ Sultan Ali Muhayyad Shah memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Sultan Salahuddin, yang kedua bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Nah, jadi
Tahta setelah meninggalnya Sultan Ali Mughad Shah ini diberikan atau memang diteruskan kepada putra pertamanya yang bernama Sultan Salahuddin. Sedangkan putra keduanya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahr ini, yang juga menjadi judul pada pembahasan kali ini, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahr ini ditempatkan oleh ayahnya di wilayah atau di Kesultanan Samudra Pasai, tentu saja setelah Kesultanan Aceh Darussalam berhasil mengusir pengaruh Portugis di wilayah Kesultanan Samudra Pasai, yang mana pada saat itu Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh panglimanya yang tidak lain adalah paman dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahr sendiri, atau adiknya dari Sultan Ali Mughad Shah, yakni Sultan Ibrahim. Namun sungguh malang, Sultan Ibrahim syahid di pertempuran di Kesultanan Samudra Pasai pada saat dia mengusir Portugis. Berikutnya, setelah tahta dari Kesultanan Aceh Darussalam jatuh ke tangan putra pertama daripada Sultan Ali Mughad Shah, yakni Sultan Salahuddin, tentu saja Sultan Salahuddin menanggung beban berat, yang mana beban berat ini yang dimaksud adalah keberhasilan yang berhasil ditorehkan oleh ayahnya, yakni Sultan Ali Mughad Shah. Bagaimana tidak, Portugis saja tidak berhasil menguasai Kesultanan Aceh Darussalam pada saat masa kepemimpinan Sultan Ali Mughad Shah. Berbagai macam pengaruh Portugis, berbagai macam serangan dari Portugis, itu semua berhasil dipatahkan oleh kepemimpinan Sultan Ali Mughad Shah. Nah, itulah yang menjadi beban berat bagi Sultan selanjutnya, yakni Sultan Salahuddin, untuk bagaimana bisa agar Kesultanan Aceh Darussalam bisa tetap disegani seperti masa kepemimpinan ayahnya. Contohnya seperti ekonomi di Kesultanan Aceh Darussalam itu mulai dibangun pondasinya. Nah, jika contohnya sumber dari ekonomi Kesultanan Aceh Darussalam itu di pertanian, maka pertanian atau perkebunan itu terus dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga hasil-hasil dari perkebunan atau pertanian tadi berhasil untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di Kesultanan Aceh Darussalam. Itulah pondasi-pondasi itu juga tadi yang membuat kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam begitu pesat, yang mana itu ditorehkan oleh Sultan Ali Mughad Shah. Pada masa kepemimpinan Sultan Salahuddin ini, Sultan Salahuddin merasa ingin membutuhkan partner dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Bisa dikatakan bukan partner, atau lebih tepatnya sebagai penasehat. Mungkin jikapun beliau ingin menempatkan adiknya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahr di posisi tersebut, memang tidaklah tepat, dikarenakan memang Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahr ini sedang memimpin di wilayah Samudra Pasai, di wilayah Kesultanan Samudra Pasai, dan juga wilayah Samudra Pasai yang telah diusir Portugis dari wilayah itu berhasil mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahr ini. Sehingga sangat tidak mungkin bagi Sultan Salahuddin untuk menarik balik adiknya ke ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dalam membantu pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin. Sehingga pada saat ini, pada momen ini, Sultan Salahuddin memilih untuk mengangkat salah seorang dari keluarga Kesultanan Aceh Darussalam juga, yang digelar dengan Raja Bungsu. Tahun demi tahun pemerintahan oleh pimpinan Sultan Salahuddin ini terus berjalan, namun bukannya malah berhasil untuk memperbaiki atau meningkatkan kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam daripada masa sebelumnya, namun dikatakan dari berbagai sumber bahwasanya Kesultanan Aceh Darussalam masa kepemimpinan Sultan Salahuddin ini mengalami kemunduran. Dikarenakan memang dikatakan seperti contohnya di dalam Bustanus Salatin, itu dikatakan bahwasannya Kesultanan Aceh Darussalam pimpinan beliau itu terjadi kepemimpinan yang tidak baik. Dikatakan di kitab tersebut bahwasannya Kesultanan Aceh Darussalam itu dipimpin oleh kepemimpinan yang zalim dan korup. Nah, namun kembali kepada kita sebagai orang-orang Aceh, sebagai orang pencinta sejarah, itu sumber-sumber tersebut memang harus perlu dikaji lagi. Memang benar, mungkin dari kitab tersebut banyak yang menjadi sumber rujukan dan juga referensi. Namun tentu saja itu perlu kita kaji lagi, kita bedah lagi agar kita mendapatkan kebenaran sebenarnya. Kita gabungkan dari berbagai sumber untuk kita bisa tahu apakah benar, apakah sesuai yang seperti itu.
Nah, terlepas dari catatan daripada Bustanus Salatin yang mengatakan bahwasannya kepemimpinan Sultan Salahuddin ini zalim dan korup, tidak lepas juga dari pengaruh atau nasihat salah seorang penasehatnya yang diangkat menjadi penasehatnya tadi yang bernama Raja Bungsu. Ini juga tidak terlepas pengaruh keburukan kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam ini karena nasihat dari Raja Bungsu ini. Jadi sehingga menyebabkan kepemimpinan atau Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam berbagai hal. Nah, di sini pula Portugis pun mulai mengintip-ngintip mencari celah bagaimana caranya agar Portugis berhasil menguasai Kesultanan Aceh Darussalam. Selanjutnya, di sisi lain daripada bumi Aceh, yakni di wilayah Kesultanan Samudra Pasai atau bisa kita katakan di wilayah Samudra Pasai, yang mana wilayah Samudra Pasai pada saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau adik dari Sultan Aceh yang berkuasa saat itu yang bernama Sultan Salahuddin. Nah, ini Kesultanan Samudra Pasai mengalami kemajuan pesat di masa kepemimpinan beliau karena berkali-kali Portugis mencoba untuk menyerang wilayah Aceh melalui Selat Melaka. Ini berhasil dipatahkan oleh pasukan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, yang mana jika memang berhasil pasukan Portugis itu menghalau ataupun mengalahkan pasukan Kesultanan Aceh Darussalam di wilayah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, maka selanjutnya Portugis akan lebih mudah dalam menguasai pusat daripada Kesultanan Aceh Darussalam. Karena keberhasilan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dalam berbagai momen menghalau pasukan Portugis untuk menguasai dan memengaruhi Kesultanan Aceh Darussalam, nama daripada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini semakin naik, semakin melambung, semakin positif yang didengar oleh masyarakat Aceh, bahwasanya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini sangat berprestasi. Bahkan banyak daripada masyarakat Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu lebih menginginkan yang duduk sebagai sultan di Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini, bukan Sultan Salahuddin. Namun demikian juga Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar juga tidak tutup mata dan tutup telinga terhadap keadaan yang terjadi di pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana dipimpin oleh abang beliau Sultan Salahuddin. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini mencari informasi untuk menyelidiki bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi di pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini berhasil mencari informasi dan mengumpulkan informasi terkait keadaan kepemimpinan abangnya di pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, maka didapati bahwasannya memang benarlah keadaan ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam ini sedang tidak baik-baik saja. Maka selanjutnya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pun mulai memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki Kesultanan Aceh Darussalam ini, yang mana juga tidak lain yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu adalah abangnya juga, bukan orang lain. Jadi bagaimana caranya agar Kesultanan Aceh Darussalam ini diperbaiki keadaannya supaya tidak semakin memburuk dan juga tidak menimbulkan perpecahan antar sesama keluarga Kesultanan Aceh Darussalam. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pun telah mendapatkan kesimpulan akan apa saja yang ingin dilakukannya untuk memperbaiki keadaan Kesultanan Aceh Darussalam ini. Yang pertama, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pun mulai menyusun pasukan-pasukan yang telah dilatihnya di wilayah Samudra Pasai. Udin ini mengumpulkan pasukan bukan berniat untuk menyerang pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, namun hanya berjaga-jaga jika seandainya memang sampai ke sana ada terjadi pertempuran, ada terjadi perselisihan, jika memang itu yang harus dilakukan. Namun tentu saja penyerangan ke ibu kota itu bukan jadi hal utama bagi Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Tentu saja berbagai proses-proses yang harus melalui tahap kekeluargaan pasti itu yang akan dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini, bukan pertempuran dan pemberontakan. Apalagi memang Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini bukanlah orang yang gila jabatan, namun tetap lebih mementingkan kekeluargaan. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pun mulai
melakukan perjalanan menuju pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam. Sesampainya di sana, Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar beserta rombongan dari wilayah Samudra Pasai ini diterima dengan baik oleh masyarakat yang berada di pusat ibu kota tersebut. Bahkan selain daripada dukungan masyarakat sekitar ibu kota pusat Kesultanan Aceh Darussalam juga mendapatkan dukungan dari para petinggi-petinggi Kesultanan Aceh Darussalam. Mendapat dukungan untuk memperbaiki kondisi Kesultanan Aceh Darussalam agar lebih baik lagi, bahkan lebih baik lagi dari masa Sultan Ali Mughayat Shah, yang mana dipandang oleh para petinggi Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu, Sultan Salahuddin yang sedang memimpin sudah tidak mampu lagi atau tidak layak lagi dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga banyak daripada masyarakat sekitar ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dan juga para petinggi Kesultanan Aceh Darussalam mengharapkan agar Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar yang menjadi Sultan Aceh, agar Kesultanan Aceh Darussalam itu menjadi lebih baik dari saat sekarang. Nah, kalau kita pikir-pikir, bagaimana mungkin bisa orang dari kerajaan lain atau dari wilayah lain, lebih tepatnya wilayah Samudra Pasai, datang ke Kesultanan Aceh Darussalam atau datang ke pusat ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam tanpa ada pertempuran, tanpa ada perpecahan di situ? Bagaimana mungkin? Nah, ini jelas, jawabannya jelas dikarenakan ya memang Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar ini memang juga berhak atas tahta Kesultanan Aceh Darussalam. Ditambah lagi memang pada saat itu kondisi Kesultanan Aceh Darussalam sedang tidak membaik atau sedang buruk seperti itu, di mana para petinggi Kesultanan Aceh Darussalam dan juga masyarakat mengharapkan adanya perubahan dari masa pimpinan Sultan Salahuddin agar lebih baik lagi Kesultanan Aceh Darussalam ini. Setelah mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai macam elemen seperti masyarakat, petinggi kesultanan dan juga keluarga-keluarga sultan daripada Kesultanan Aceh Darussalam, maka Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar pun memutuskan untuk melakukan pemakzulan terhadap abangnya, yakni Sultan Salahuddin. Nah, maka pada saat itu dilakukanlah pemakzulan, namun tentu saja perlu kita yakini, perlu kita percayai bahwasannya pemakzulan ini tentu saja tidak dengan kekerasan, tentu saja tidak dengan pertempuran yang dahsyat antar sesama keluarga, apalagi itu memang antara abang dan adik. Namun yang saya pribadi percayai bahwasannya pemakzulan ini dilakukan dengan cara kekeluargaan. Sehingga pada tahun 1537 Masehi, resmilah Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar diangkat menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam yang ketiga, menggantikan abangnya yang bernama Sultan Salahuddin yang telah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama kurang lebih 7 tahun, yakni 1530 sampai 1537 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan dari Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar ini, yang mana Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar ini seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada masa kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah atau ayahnya di Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Shah ini berhasil mengusir Portugis yang berada di wilayah Kesultanan Samudra Pasai, sehingga Kesultanan Samudra Pasai pada saat itu resmi runtuh. Memang runtuhnya pada awalnya setelah diserang oleh Portugis. Namun, Sultan Ali Mughayat Shah mengirim Panglima Kesultanan Aceh Darussalam yang bernama Sultan Ibrahim untuk mengusir Portugis, dan sehingga terjadi pertempuran dahsyat. Alhasil Portugis pun kalah di wilayah Samudra Pasai, dan seluruh petinggi Kesultanan Samudra Pasai pada saat itu menyatakan diri bergabung dengan Kesultanan Aceh Darussalam, sehingga ditempatkanlah di Kesultanan Aceh Darussalam itu oleh Sultan Ali Mughayat Shah, anaknya yang kedua, menjadi Raja Muda Kesultanan Aceh Darussalam di wilayah Samudra Pasai, yakni Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar. Memang seperti kita ketahui sebelumnya, seharusnya ya, jabatan daripada Raja Muda Kesultanan Aceh Darussalam ini untuk di wilayah Samudra Pasai seharusnya ini diberikan kepada adiknya, yakni Sultan Ibrahim, karena memang Sultan Ibrahim lah yang memimpin angkatan perang Sultan Aceh Darussalam ini. Namun apa daya, Sultan Ibrahim ini syahid di pertempuran melawan Portugis di wilayah Samudra Pasai, sehingga mau tidak mau Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar pun menjadi Raja Muda di Kesultanan Aceh Darussalam wilayah Samudra Pasai.
Pada saat Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar memimpin wilayah Samudra Pasai di bawah Kesultanan Aceh Darussalam, beliau pun menikahi salah seorang putri dari Kesultanan Samudra Pasai, yakni putri ini tidak lain adalah salah seorang putri dari Sultan Samudra Pasai yang terakhir, bernama Sultan Zainal Abidin III. Nah, jadi Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini ditempatkan di wilayah Samudra Pasai, menjadi Raja Muda Aceh di wilayah Samudra Pasai, dan juga menikahi anak daripada Sultan Samudra Pasai yang terakhir. Nah, dari pernikahan ini, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pun dikaruniai beberapa orang anak. Nah, di sini kita akan membahas anak daripada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar satu persatu dan juga beserta keturunannya. Nah, yang pertama, anak daripada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini bernama Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah. Atau juga ada yang mengenalnya dengan sebutan Raja Mughal ataupun Raja Mogul, macam-macam. Namun yang jelas nama beliau adalah Sultan Mukmin Sri Alam. Kenapa di belakangnya ada Pariaman Shah? Ini karena pada saat tahun 1564 Masehi, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar menempatkan Sultan Mukmin Sri Alam di wilayah Pariaman setelah berhasil mengusir Portugis yang ingin menguasai wilayah tersebut. Dan juga dari wilayah tersebut pastinya nanti Portugis akan perlahan-lahan mulai menuju wilayah Kesultanan Aceh Darussalam melalui jalur barat. Maka sehingga dianggap penting oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini untuk menguatkan posisi barat wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Maka ditempatkanlah anaknya sendiri yang bernama Sultan Mukmin Sri Alam di wilayah Pariaman. Makanya dari nama Sultan Mukmin Sri Alam ini terdapat nama Pariaman Shah, yang mana ini adalah nama dari wilayah yang ditempati oleh beliau. Nah, ini perlu dicatat dan diperjelas kembali, jangan seakan-akan yang karena Sultan ini ada nama Pariaman di belakangnya, beliau ini adalah orang Padang. Di sini banyak salah kaprah terkait sejarah ini, sejarah Aceh khususnya. Banyak sekali pimpinan-pimpinan atau keturunan-keturunan dari Aceh yang dikatakan berasal dari Padang ataupun orang Padang. Padahal ini mereka sebenarnya keturunan dari Kesultanan Aceh Darussalam juga. Contoh kasusnya seperti ini, Sultan Mukmin Sri Alam. Kenapa ada Pariaman Shah? Karena dia memimpin wilayah Pariaman. Ya, jadi nama beliau menjadi Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah. Nah, Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah ini dikatakan berhasil memimpin wilayah barat dari Kesultanan Aceh Darussalam atau wilayah yang dia memimpin, yakni wilayah Pariaman. Berhasil ini beliau memimpin wilayah tersebut dari serangan-serangan Portugis dan juga ekonominya dimajukan. Intinya di wilayah tersebut yang dipimpin oleh Sultan Mukmin Sri Alam berhasil menjadi wilayah yang lebih maju daripada sebelumnya, baik dari segi kemiliteran, baik juga dari segi ekonomi. Nah, pada tahun 1579 Masehi, ini Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah ini mendapatkan promosi jabatan, yakni beliau naik menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun entah bagaimana kisah sebenarnya, pada tahun itu juga beliau hanya menjabat sekitar 1 atau 2 bulan sebelum akhirnya terjadilah konspirasi untuk menggulingkan jabatan dari Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah ini. Bahkan menurut Bustanus Salatin ini dikatakan bahwasanya Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah tidak becus ataupun tidak baik, tidak bisa memerintah Kesultanan Aceh Darussalam. Namun perlu kita teliti lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, baik dari manapun itu sumbernya. Jika memang itu ada penyimpangan, memang harus diteliti lagi dan diluruskan agar tidak terjadi penyimpangan itu secara terus-menerus. Selain seperti yang dikatakan dari Bustanus Salatin, ada juga yang mengatakan bahwasanya Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah ini bukanlah tidak becus dalam memerintah Kesultanan Aceh Darussalam.
Namun, pada masa kepemimpinan beliau memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, beliau ini sangat ataupun lebih mementingkan wilayah yang lama didiaminya sebagai pimpinan, yakni wilayah Pariaman. Jadi beliau ketika menjadi Sultan Aceh Darussalam sangat mengistimewakan wilayah Pariaman tersebut. Sehingga mungkin banyak dari para petinggi kesultanan tidak sependapat dengan kebijakan beliau, sehingga dilakukanlah konspirasi untuk menggulingkan jabatan dari Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Syah ini, sehingga beliau hanya menjabat sekitar 1 ataupun 2 bulan. Nah, semasa Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Syah ini memimpin di wilayah Pariaman, beliau ini menikah di sana dan juga dikaruniai seorang anak yang bernama Sultan Muda Muhyiddin. Jadi, ketika Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Syah ini mendapat promosi jabatan menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1579 Masehi, ini posisi beliau sebagai pemimpin di wilayah Pariaman dimandatkan kepada anaknya yang bernama Sultan Muda Muhyiddin ini. Sehingga jabatan Raja Muda Aceh di Pariaman diteruskan oleh Sultan Muda Muhyiddin. Nah, selanjutnya Sultan Muda Muhyiddin ini menikah dan juga dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama daripada Sultan Muda Muhyiddin ini adalah seorang putri, yang mana bernama Putro Meh Kemala. Yang mana Putro Meh Kemala ini menikah dengan salah seorang panglima dari Kesultanan Utsmani atau Ottoman atau Turki yang bernama Al-Ghazi Al-Amir Kayseri Pasha. Nah, dari hasil pernikahan ini, Putro Meh Kemala dengan Al-Ghazi Al-Amir Kayseri Pasha ini turun-temurun, nanti ujungnya keturunannya ini menjadi Ule Balang di wilayah Sungai Yu. Dan seterusnya keturunannya lagi dari wilayah Sungai Yu itu berpindah juga ke wilayah Teluk Haru, khususnya di wilayah Pangkalan Susu. Selanjutnya, anak kedua dari Sultan Muda Muhyiddin adalah Raja Umar. Nah, Raja Umar ini juga meneruskan tahta dari ayahnya, yakni Sultan Muda Muhyiddin, untuk menjadi Raja Muda Aceh di wilayah Sumatera Barat atau di wilayah Pariaman. Beliau ini menikah dan juga dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Sultanah Diyaudin Kamalat Syah. Kenapa dikatakan Sultanah? Karena anaknya yang pertama ini nantinya akan menjadi salah seorang ratu ataupun salah seorang sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana Sultanah Diyaudin Kamalat Syah ini akan menjadi sultanah yang keempat. Selanjutnya, anak kedua dari Raja Umar ini bernama Raja Datuk Malela. Nah, di mana Raja Datuk Malela ini seharusnya juga akan menjadi penerus ayahnya untuk menjadi Raja Muda Aceh di wilayah Pariaman. Namun pada masa itu, pada masa sekitar pertengahan daripada abad ke-17, Belanda ini mulai masuk ke wilayah Sumatera Barat, ke wilayah Pariaman, sehingga mengusir ataupun memaksa seluruh orang-orang dari Kesultanan Aceh Darussalam, termasuk Raja Datuk Malela, Raja Umar beserta keluarga dan keturunannya untuk pindah dan tidak lagi menguasai wilayah barat tersebut, wilayah Pariaman tersebut. Dan yang kita sangat sayangkan bahwasannya dalam Belanda ingin menguasai wilayah Pariaman ini, Belanda dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat daripada orang-orang Pariaman, daripada orang-orang wilayah Sumatera Barat. Bagaimana kita sayangkan sekali, orang pribumi dari wilayah Sumatera Barat membantu Belanda untuk menguasai wilayah tersebut. Namun apa yang harus kita katakan lagi ya, itu memang sudah terjadi. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan, yang mana Raja Datuk Malela ini karena ada serangan daripada Belanda yang dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat Pariaman, sehingga Raja Datuk Malela ini memilih untuk mundur ke wilayah Aceh. Selanjutnya Raja Datuk Malela yang kembali ke bumi Aceh ini pada sekitar tahun 1700 Masehi, ini beliau dinobatkan atau diberi jabatan oleh Sultanah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu untuk menjadi Raja Langsa yang pertama. Jadi Raja Datuk Malela ini diberikan amanah ataupun mandat oleh Sultanah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu untuk memimpin wilayah Langsa, yang mana beliau sebagai pimpinannya.
Bisa kita katakan pada saat itu Raja Datuk Malela ini sebagai setaraf dengan Ule Balang. Namun pada saat itu wilayah Langsa belumlah dikatakan wilayah yang dipimpin oleh Ule Balang. Nah, setelah tadi kita panjang lebar membahas anak yang pertama dari Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar yang bernama Sultan Mukmin Sri Alam Pariaman Shah beserta keturunannya dan juga jabatannya di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam, selanjutnya kita akan membahas anak kedua dari Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar yang bernama Sultan Abdullah. Nah, Sultan Abdullah ini memang namanya agak sedikit jarang disebutkan di kisah sejarah-sejarah yang menceritakan Kesultanan Aceh Darussalam, karena memang nama beliau tidak terkenal. Namun sebenarnya Sultan Abdullah ini berperan penting untuk kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam ke depannya. Bagaimana tidak, Sultan Abdullah ini adalah kakek daripada Sultan Iskandar Muda. Jadi Sultan Abdullah ini setelah masa peperangan dengan Portugis di wilayah Teluk Haru pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar memimpin, Sultan Abdullah ini ditempatkan menjadi Raja Muda Aceh di Teluk Haru, dan juga beliau pun meninggal di wilayah Teluk Haru ini. Bahkan kuburannya dikebumikan di wilayah Teluk Haru juga, di wilayah Sekundur sekarang namanya, karena wilayah itu menjadi pusat peradaban ataupun pusat kerajaan Haru pada masa itu. Sehingga Sultan Abdullah pun wafat di Selat Melaka atau lebih tepatnya di sekitar Teluk Haru dalam pertempuran melawan Portugis, dan beliau juga dimakamkan di wilayah Teluk Haru ini. Sultan Abdullah ini mempunyai dua orang anak. Yang pertama bernama Sultan Mansur Shah dan yang kedua bernama Sultan Zainal Abidin Al-Qahar Shah. Diketahui juga anak pertama dari Sultan Abdullah ini yang bernama Sultan Mansur Shah, yang mana tidak lain adalah ayah daripada Sultan Iskandar Muda. Beliau ini juga syahid di wilayah Teluk Haru ketika melawan Portugis pada sekitar tahun 1590-an. Dan juga kuburan beliau ditemukan di wilayah Pulau Kampai, sekarang namanya, atau dalam bahasa Aceh sering disebut Pulau Sampo. Nah, di situ jadi ditemukan ada beberapa makam bertipologi nisan Aceh. Salah satu dari makam tersebut adalah makam dari Sultan Mansur Shah, yang mana Sultan Mansur Shah ini adalah ayah dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Mansur Shah ini menikah dengan anak salah seorang Sultan Aceh juga, yakni anak dari Sultan Sayyidil Mukamil, yang mana bernama Putri Indra Wangsa. Nah, dari pernikahan inilah tadi Sultan Mansur Shah dikaruniai seorang anak yang bernama, yang kita kenal sekarang adalah Sultan Iskandar Muda, yang mana Sultan Iskandar Muda ini menjadi sultan termasyhur di Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, berikutnya anak ketiga dari Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar adalah bernama Sultan Hussein Ali Riyad Shah. Nah, Sultan Hussein Ali Riyad Shah ini menjabat juga sebagai Sultan Aceh Darussalam menggantikan ayahnya Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Namun Sultan Hussein Ali Riyad Shah ini hanya menjabat sekitar 8 tahun. Ini dikarenakan beliau juga syahid pada saat pertempuran menyerang Portugis di wilayah Selat Melaka. Dan selanjutnya, anak daripada Sultan Hussein Ali Riyad Shah ini yang bernama Sultan Muda Shah, pada saat itu masih berumur 2 bulan. Beliau dinobatkan menjadi Sultan Aceh Darussalam. Nah, namun pada masa kepemimpinan Sultan Muda Shah ini, jabatan kepemimpinan sebenarnya dijalankan oleh pamannya yang bernama Sultan Abangta Abdul Jalal, karena memang dikarenakan Sultan Muda Shah ini memang masih bayi ketika dia menaiki jabatannya sebagai Sultan Aceh Darussalam. Anak berikutnya dari Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini adalah bernama Sultan Abangta Abdul Jalal. Yang mana Sultan Abangta Abdul Jalal ini memang secara tidak langsung sebenarnya menempati posisi sebagai sultan. Namun yang bertahta adalah keponakannya yang bernama Sultan Muda Shah tadi. Sehingga Sultan Abangta Abdul Jalal hanya
menjalani pemerintahan. Namun nama beliau tidak tercatat sebagai sultan yang pernah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Ada banyak prestasi yang berhasil ditorehkan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini. Di antaranya, pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, ini pelebaran wilayah Kesultanan Aceh Darussalam telah mencapai banyak dari wilayah Pulau Sumatera, bahkan sampai ke Pariaman. Itu juga salah satu kemajuan yang lumayan pesat, lebih besar wilayahnya dibanding masa kepemimpinan abangnya ataupun ayahnya. Selanjutnya, kemajuan yang berhasil ditorehkan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar adalah berhasil menahan berbagai macam serangan dari Portugis untuk menguasai bumi Aceh. Selanjutnya, selain daripada dua tadi, ada juga banyak. Misalnya, Kesultanan Aceh Darussalam ini semakin maju di bidang ekonomi, bahkan petinggi Portugis yang bernama Jorge de Lemos ini sangat iri kepada kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam karena sangat meningkat pesat dari sektor ekonominya. Dikatakan oleh Jorge de Lemos, seandainya mereka berhasil menguasai Aceh Darussalam, maka hasil-hasil bumi dari Aceh Darussalam tadi yang diekspor itu berhasil untuk memulihkan ekonomi kekuatan Portugis. Karena pada saat itu Portugis telah perang habis-habisan di wilayah Eropa, pada saat itu telah terjadi perang salib, sehingga ekonomi Portugis dan banyak negara Eropa lainnya runtuh. Dikatakan oleh Jorge de Lemos, jika seandainya berhasil menguasai Aceh, tentu saja ini bisa memulihkan ekonomi negara Portugis. Bahkan dia juga mengatakan bukan hanya memulihkan ekonomi dari negara Portugis, tapi juga akan bisa untuk menaklukkan Ottoman dari hasil bumi-bumi Aceh Darussalam tadi. Namun, ya memang mereka berulang kali melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Aceh Darussalam, selalu berhasil dipatahkan oleh pasukan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, itulah salah satu kemajuan masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Nah, untuk di internal sendiri, di internnya sendiri, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini mulai membangun istana, dibangun lebih baik. Ada banyak ruangan-ruangan yang dibangun, rumah-rumah bagi keluarga kesultanan pun mulai dibangun, istana pun mulai lebih dilebarkan lagi, dan masih banyak kemajuan-kemajuan lainnya yang ditorehkan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Selain itu, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar juga menjalin komunikasi yang baik dengan Kesultanan Turki Utsmani, yang mana pada saat itu Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar mengirimkan permohonan dan juga hadiah kepada Sultan Turki Utsmani pada saat itu untuk membantu Kesultanan Aceh Darussalam dalam peperangan melawan Portugis. Nah, insiden ini dikatakan atau dinamakan sebagai kejadian Lada Si Cupak. Nah, nanti akan dibahas berikutnya, insya Allah. Jadi, pasukan Kesultanan Turki banyak membantu Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, yang dikirimkan oleh Turki juga orang-orang yang ahli dari Kesultanan Turki Utsmani untuk membuat senjata, sehingga selain daripada senjata-senjata meriam-meriam yang dikirimkan oleh Kesultanan Turki Utsmani kepada Kesultanan Aceh Darussalam, ahli-ahli ini juga sangat berguna untuk sampai ke Aceh Darussalam dalam hal membuat senjata, membuat meriam, dan hal lain sebagainya dalam bidang militer. Selain itu juga ada yang dinamakan pembagian suku di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Ini juga menjadi salah satu kemajuan yang ditorehkan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Bagaimana pembagian suku tersebut nanti akan kita bahas insya Allah di pembahasan berikutnya. Sedikit saya sampaikan pembagian suku tersebut. Yang pertama adalah Suke Leherto atau suku 300, yang kedua adalah Suke Mumput atau suku Imam 4, yang ketiga adalah Suke Jasandang, sedangkan yang keempat adalah Suke Tukbate. Namun bagaimanapun ceritanya, kegemilangan kesultanan ataupun apapun itu, tentu saja ada awal ada akhir. Begitu juga dengan Kesultanan Aceh Darussalam, kepemimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar.
Sehingga pada tahun 1571 Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar pun meninggal pada tahun tersebut. Pada saat itu juga Kesultanan Aceh Darussalam kehilangan salah seorang sultan yang memang berpengaruh besar terhadap kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar ini dikenal dengan pemerintahannya yang tegas, adil, bijaksana, dan berhasil mesejahterakan Kesultanan Aceh Darussalam, sehingga nama Kesultanan Aceh Darussalam sangat dikenal dan juga sangat ditakuti oleh para penjajah imperialisme dari Eropa. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan sejarah Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar beserta berbagai macam faktor-faktor dan ruang lingkup sekitarnya, dan juga keberhasilannya dan juga keturunannya yang kita bahas pada kali ini. Semoga selanjutnya kita akan bisa terus membahas sejarah-sejarah terkait khususnya Kesultanan Aceh Darussalam dan apapun itu yang berasal dari wilayah Aceh, dan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya yang kita anggap penting untuk diketahui. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon jangan lupa untuk didukung terus channel ini agar terus memberikan informasi terkait sejarah, sehingga kita anak cucu daripada orang-orang terdahulu dari Kesultanan Aceh Darussalam ataupun orang-orang Aceh ini tidak lupa terkait sejarah yang sebenarnya.